Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal suspensi belakang. Penulis ini sering ya lihat orang yang mengkonversi suspensi single jadi suspensi double. Ya, untuk mengkonversi ini kok orang itu terkesan meremehkan ya, karena untuk mengkonversi itu artinya harus bisa presisi ya, antara kiri dan kanan, tekanan kiri dan kanan, juga panjangnya ya. Jadi dari sisi engselnya itu, jarak ke engselnya nggak boleh beda, baru kemudian panjangnya nggak boleh beda. Karena kalau dari posisi engselnya beda, maka yang terjadi adalah suspensi satu akan mendapatkan gaya yang lebih besar daripada yang lain. Nah, ini bisa efeknya itu adalah nggak imbang antara yang kiri dan kanan. Ya, efeknya bisa dibilang ringan, bisa dibilang berat, tapi nggak ada peningkatan dari suspensi single. Jadi walau suspensinya dua, efeknya tetap nggak beda dari suspensi single. Sebenarnya orang ini pindah dari suspensi single ke suspensi double itu adalah kekuatan. Nah, kalau soal kekuatan ini sebenarnya orang juga harus lihat merek. Karena misal kalau motornya Suzuki, Yamaha, yang namanya suspensi single itu ya kuat-kuat aja. Kasus kejadian patah gitu malah yang mengalami itu yang double kan ya. Kasus suspensi bengkok itu kan yang mengalami PCX 150 kalau nggak salah. Terus kalau di 160 bunyi gret-gret. Penulis sendiri pernah mengalami suspensi bengkok, tapi itu salah dari dari setelan rantai ya, terjadi di motor bebek. Problemnya adalah kalau suspensi mengalami kompresi, maka jarak rantai ke depan belakangnya itu akan menjauh. Jadi rantainya akan jadi keras, jadi ketarik gitu. Karena tarikannya kuat, akhirnya ngefek ke mounting ya, terus membuat suspensinya jadi bengkok. Ya itu maklum lah ya, karena ini Honda buatan lokal, sehingga kalau rantai itu disetel dengan caranya mekanik lokal, yang terjadi adalah ya bengkok. Jadi caranya mekanik lokal itu adalah menyetel kekencangan rantai dengan motor di sandar tengah. Itu kalau dilakukan di motor Honda bebek, dijamin rantainya nggak akan awet. Tapi ya kebanyakan melakukan praktek seperti itu. Yo wes lah, arep iso apa maneh, karena ya bahkan mekanik sekelas Sibun atau yang lainnya tuh nyetel rantai ya harus sandar tengah loh. Padahal ya kalau pingin pas ya nyetel rantai itu harus saat dinaiki, bukan saat sandar tengah, karena kendaraan jalan itu pada saat ya nggak sandar tengah. Balik lagi single ke double ya, yang banyak melakukan itu di Lexi. Kalau di Vario sedikit ya, tapi terutama di Lexi. Di Aerox juga gitu, tapi nggak terlalu. Terutama karena ya keyakinan bahwa kalau single itu lemah. Padahal kalau single lemahnya bukan karena pernya nggak kuat,
Jadi ono sing berpendapat kalau pernya single nggak kuat, padahal nggak juga ya. Yang penulis pernah nguji kekuatan suspensi belakang pasti itu adalah Suzuki Spin saat penulis masih mudik pakai sepeda motor, boncengan 3 bawa barang, terus iya ada tambalan-tambalan yang nggak kena gitu loh ya, sampai dibuat nanjak banyak gitu, ada lubang, ada tanjakan. Ya bukan waktu hari raya berarti ya mudiknya ya, karena kalau hari raya biasanya gitu jalan-jalan sudah ditambal. Nah itu belum, dan menghantam lubang cukup besar, kemudian ada gundukan juga yang membuat motor itu melayang jeduak, melayang wung, terus jatuh lagi jeduak, boncengan 3. Di kesempatan lain jalan kencang malam-malam nggak kelihatan, terus kena lubang jeduak, bannya gembos, tapi ya lainnya itu nggak ada masalah. Nah, dari pengalaman itu menunjukkannya bahwa yang namanya suspensi single itu kuat kalau kita ngomong soal suspensinya. Jadi kekuatan motor itu tidak dilemahkan oleh suspensi single selama suspensi singlenya itu desainnya oke. Tapi ya tahu sendirilah, terutama pemilik Lexi ya, bahwa suspensi sekarang yang merek Jepang itu kualitasnya amit-amit lah, jauh di bawah standar. Antingannya kecil, jadi mudah patah. Jangankan yang belakang, yang bagian depannya patah, pecah, retak saja ada ya. Suspensi depan padahal 2 padahal, nggak 1, nggak single. Suspensi belakang yang rusak itu ya merek Jepang, KYB. Yang dipakai di Honda ya sama merek Jepang, KYB juga. Walau kadang selang-seling ya, untuk tahun tertentu pakai Showa gitu misalnya. Tapi selama buatan Indonesia dan itu untuk motor matic, kualitasnya jauh di bawah standar. Kalau dapat yang buatan Thailand masih lumayan ya, tapi kalau dapat buatan Indonesia amit-amit lah. Terus kalau ada yang sampai anting patah, sampai dudukan patah, ya itu soal kualitas ya. Itu bukan salah dari single suspension, bukan. Yang salah itu yang desain ya, terutama yang mengalami ini banyaknya di Honda. Anehnya banyaknya di crankcase atau bosnya itu ya, karena memang crankcase Honda terutama yang motor matic akhir-akhir ini sangat ringkih sehingga mudah rusak, mudah jebol, pecah. Jangankan suspensi, sandar tengah pun ya bisa jebol. Dudukan knalpot bisa jebol. Lawang baut oli saja jebol. Jadi yang merusak itu bukan gara-gara single suspension ya, tapi ya dari pabriknya ketika mendesain motor menggunakan perhitungan yang salah. Mungkin ada yang ngomong materialnya buruk, ya harusnya kalau materialnya buruk, secara desain ditingkatkan sehingga gimana caranya materialnya buruk tapi tidak mudah rusak. Tapi ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah desainnya didulukan,
materialnya dibelakangkan. Jadi harusnya yang namanya desain itu disesuaikan material, tapi ini desainnya dulu dibuat terus materialnya dipilih, yang akhirnya adalah ya gampang jebol, gampang rusak. Jadi kalau ada yang mau beli motor Honda baru, jangan dah, kecuali memang sudah punya dana banyak, suka sekali sama motornya, suka modelnya atau apa, menganggap berprestise atau apa, ya silahkan lah. Tapi siapkan dana lebih, karena punya motor Honda itu nggak bisa dananya pas-pasan. Mending beli motor bekas daripada motor Honda yang baru, kalau memang tujuannya hanya untuk transportasi. Jadi penulis nggak paham ya kalau ada yang ngomong, wah dibuat double enak, dibuat double lebih kuat. Ya kalau memang yang buat itu benar-benar mahir, sudah pakai perhitungan, mengukur jarak dari engsel depannya, itu ya boleh lah. Tapi ya biasanya menjadikan jadi double shock itu nambah kelemahan motor, sama saja nanti akhirnya, karena ya jadi seperti single suspension tapi ada dua. Nah, yang penulis rekomendasikan itu nggak usah lah maksa double suspension, single suspension pun no problem. Yang bikin rangka miring, rangka rusak itu bukan karena single suspensionnya, tapi karena engine stoppernya, terutama untuk merek Honda. Karena engine stopper kalau di Honda kan cuma sebelah, nggak ganda. Jadi jangan heran kalau kemudian motor yang suspensinya sudah double, kayak PCX 160 ya, terus kemudian mengalami rangkanya miring, spark boring miring, engsel oblak. Kenapa? Karena ada engine mounting yang ada stoppernya cuma satu sisi. Padahal yang namanya stopper itu bakal nyentak suspensi, nyentak mesin, nyentak rangka dengan kekuatan yang luar biasa. Bisa muncul kekuatan sentakan luar biasa karena ada renggangan yang memungkinkan terkumpulnya tenaga untuk ngerusak rangka, ngerusak suspensi, ngerusak dudukan. Kalau ingin suspensinya kuat, yang pertama harus dilakukan adalah hindari merek Jepang. Ya memang kalau merek KYB, merek Showa yang buatan Jepang itu oke. Tapi kan faktanya yang ada adalah buatan Indonesia, buatan lokal. Yang kayaknya dari sisi kemampuan produksi, dari sisi teknologi itu sudah ketinggalan 50 tahun gitulah kira-kira. Kalau merek rekomendasi, misal beratnya sesuai, ya merek ISS itu bagus lah, cukup bagus, nggak perlu yang ada tabungnya. Jadi seperti misalnya Top Up, Z Series, DTG itu sudah lumayan. Kalau punya berat badan cuma 60-50, ya pakai merek DBS, itu juga sudah lumayan, termasuk kuat lah ya. Terus apa maneh? Ya wes, setelah itu saja. Jadi ya kalau memang kebutuhannya adalah kuat, yang pertama dibenahi adalah merek suspensi belakangnya. Yang berikutnya adalah crankcase-nya. Ya kalau motornya Honda ya pasrah saja lah, mau didobel ya paling patah juga. Terus engine mounting juga, stoppernya wajib diganjel. Beda motor beda posisinya, jadi ya disesuaikan saja.
Kalau soal suspensi, merek itu sangat menentukan ya. Kalau masih beranggapan bahwa oh suspensi bawaan itu paling bagus, yo mbo maneh lah wis. Kalau soal suspensi, waduh wis amit-amit kualitasnya suspensi itu. Karena ya masa suspensi itu jarak pemakaian 2 minggu sudah rusak, sudah nggak layak pakai. Ini penulis ngomong pemakaian pendek dan pemakaian panjang ya. Kira-kira umurnya 200 km, 300 km kualitasnya oli Showa dan KYB buatan lokal itu. Penulis ngomong hambatannya ya. Jadi kalau ada yang motornya baru terus setelah sebulan wah jadi lebih enak suspensinya, itu bukan karena lebih enak, tapi karena desain awalnya memang merusak kenyamanan yang setelah hambatannya hilang jadi lebih nyaman. Nah kalau punya suspensi yang bagus dari awal langsung enak ya. Aneh lah ya kalau ada suspensi yang baru setelah agak lama jadi enak, karena harusnya dalam kondisi baru itu suspensi itu yang enak. Kalau sampai nunggu sebulan baru enak, itu artinya ada kesalahan desain pada suspensinya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.